8. Makan riba. Ayat-ayat yang berbicara tentang riba secara bertahap dibagi ke dalam 4 tahap. Pertama, dalam surah Ar-Rum 39 menerapkan bahawa riba itu pada hakikatnya tidak bertambah, tetapi zakat pada hakikatnya akan bertambah. Wa ma ataitum mirriban liyarbua fi amwalin nas fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudha'ifun. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak akan bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ar-Rum 39. Kedua, isyarat keharamannya. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. An-Nisa 161. Ketiga, secara eksplisit dinyatakan keharamannya tentang riba yang berlipat ganda. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ali Imran 130. Keempat, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Al-Baqarah 278. Senada dengan ayat 278, bahkan lebih tegas lagi menyatakan bahawa Allah memusnahkan riba dan menyemburkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Al-Baqarah 276. Riba yang dimaksud dalam ayat 130 Ali Imran adalah riba nasi'ah. Menurut sebahagian besar ulama bahawa riba nasi'ah itu selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda. Sesungguhnya riba ada dua macam, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, sedangkan riba fadl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya ketika dikembalikan, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, dan sebagainya. Dalam Al-Quran ditemukan kata riba sebanyak 8 kali. Terdapat dalam surah Al-Baqarah 275, 276, 278, 279 dan 250, jumlahnya 5 ayat. Pada surah Ali Imran 130.
Al-Maidah 90-91. Ketiga surat tersebut semuanya turun di Madinah, sedang ayat turun di Mekah yaitu pada surah Ar-Rum 39. Menurut Quraisy Shihab mengutip pendapat Al-Maraghi dan As-Sabuni, tahap-tahap pembicaraan Al-Quran tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamar, minuman keras. Ada 4 macam. Pertama, bahwa riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan bertambah. Ayat yang pertama berbicara mengenai riba, Ar-Rum 39. Kemudian disusul dengan isyarat keharamannya riba, An-Nisa 161. Ketiga, secara eksplisit dinyatakan keharamannya, Ali Imran 130. Dan keempat, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya, Al-Baqarah 278. Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menulis, riba pada masa jahiliyah adalah riba yang dikenal sekarang ini dengan riba fahish, riba yang keji dan berlebih-lebihan, yakni keuntungan yang berlipat-lipat. Tambahan riba fahish ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, padahal tidak ada dari penambahan itu keji dan berlebihan dalam transaksi pertama, seperti memberikan kepadanya 100 dengan mengembalikan 110 atau lebih atau kurang. Rupanya mereka merasa bercukupan dengan keuntungan yang sedikit, tetapi apabila tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, sedangkan peminjam ketika itu telah berada dalam genggamannya, maka mereka memaksa untuk mengadakan pelipat gandaan sebagai imbalan pelunasan. Dan inilah yang dimaksud dengan riba nasiah, riba akibat penundaan. Ibnu Abbas berpendapat bahwa nas Al-Quran menunjuk kepada riba nasiah yang dikenal ketika itu. Riba termasuk dosa besar. Oleh karena itu Al-Quran memberikan gambaran orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila, seperti digambarkan dalam surah Al-Baqarah 275. Paling tidak ada 6 mudarat yang muncul bila praktek riba dijalankan. Antara lain, yang pertama, mengakumulasi dana untuk keuntungan diri sendiri. Kedua, bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya. Ketiga, menyalurkan modal hanya kepada yang mampu. 4, penanggung terakhir adalah masyarakat. Kelima, memandulkan kebijakan stabilitas dan investasi. 6, terjadi kesenjangan yang tidak ada habisnya. Sedang dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek riba ini di antara lain. Yang pertama, riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja dan perasaan saling tolong-menolong sesama manusia. Yang kedua, menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Yang ketiga, riba merupakan salah satu bentuk penjajah. 4, yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Yang kelima, riba pada kenyataannya adalah pencurian karena uang tidak melahirkan uang. Yang keenam, tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Dari sisi lain, Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat tahun 1210 Masehi mencoba menjelaskan alasan pelarangan riba seperti dikutip kembali oleh beberapa ulama. Yang pertama,
karena riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uang biasanya berdalih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun ia tampaknya lupa bila ia tidak meminjamkan, uangnya tidak bertambah. Ia pun berdalih kesempatannya berbisnis hilang karena meminjamkan uangnya karenanya berhak atas riba. Ini pun keliru karena belum tentu bisnisnya menghasilkan untung dan yang pasti ia akan menanggung resiko bisnis. Kedua, dengan riba seseorang akan malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa kegiatan produksi dan perdagangan lesu. Lihat saja bisnis mana yang akan berkembang dengan bunga 60%. Ketiga, riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya, seseorang tidak segan-segan meminjam uang dengan bunga tinggi. Walau akhirnya dikejar-kejar penagih utang, berapa banyak orang yang terpandang kedudukannya menjadi pesakitan karena tidak mampu membayar bunga kartu kreditnya. Keempat, riba akan membuat orang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin. Dalam masa krisis ini, orang kaya malah bertambah kaya karena bunga deposito dan simpanan dolarnya. Kelima, riba jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Alasan yang terakhir inilah menurut hemat penulis yang secara tegas dan terang menjelaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi telah melarang praktek riba. Tidak ada tawaran dan alternatif lain kecuali mencari jalan keluarnya, yaitu menciptakan bank-bank syariah yang non-ribawi. Riba yang dimaksud dalam Ali Imran ayat 130 adalah riba nasiah. Menurut sebahagian besar ulama bahwa riba nasiah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Sesungguhnya riba ada dua macam, yaitu riba nasiah dan riba fadl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan riba fadl iaitulah penukaran barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya ketika dikembalikan, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Seperti penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras dan sebagainya. Praktek-praktek riba di atas tidak akan berjalan apabila umat Islam menjalankan secara istiqamah dan konsekuen terhadap konsep bagi hasil atau bank syariah. Oleh karena itu, kehadiran bank syariah dalam percaturan perekonomian nasional Indonesia menjadi amat penting. Maka untuk memperkecil terjadinya praktek riba, seharusnya tidak semata-mata bersifat emosional, tetapi lebih banyak bersifat rasional dan konsepsional. Dengan demikian, praktek riba dalam kaitan dalam mencari rezeki pelan-pelan namun pasti akan bergeser dan berkurang, yang pada gilirannya akan hilang dengan sendirinya jika bank syariah ini dapat berkembang dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat Islam.